Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama telah melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, pada pertemuan sebelumnya telah kami ceritakan terkait berbagai macam peristiwa yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Di antaranya adalah peristiwa Perang Badar, kemudian kewajiban puasa Ramadan, turunnya ayat terkait kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, kemudian juga syariat terkait hari raya Idul Fitri, dan perubahan arah kiblat yang sebelumnya itu kiblatnya kaum muslimin menghadap Masjid Al-Aqsa, kemudian berubah menuju Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah. Termasuk juga peristiwa salah seorang sahabat yang waktu itu usai perang Badar, yang ia itu sengaja melepas bajunya kemudian keluar dari barisan kaum muslimin, sehingga dari sana ia ditegur dan dipukul dengan tongkat Rasulullah SAW untuk kemudian dia mencari barokah dari kulit Rasulullah SAW, karena keinginan untuk memeluk Rasulullah SAW, kulit bersentuh dengan kulit Nabi Muhammad SAW. Perang Badar yang kaum muslimin jumlahnya kisaran 300, kemudian kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 1000-an dimenangkan oleh kaum muslimin karena keimanan, kesabaran dan ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Usai perang Badar, kaum musyrikin kembali ke Mekah dan mereka berjanji mengatakan kepada kaum muslimin tahun depan mereka akan membalas dendam. Maka kemudian tahun berikutnya, yaitu tahun ketiga Hijriah, orang-orang kafir Quraisy mulai menyiapkan pasukan lagi, menyusun kekuatan lagi yang lebih besar. Jika pada perang Badar kekuatan mereka kisaran 1000 pasukan, namun karena perang Badar mereka kalah telak, banyak pembesar-pembesar kaum Quraisy yang terbunuh, diantaranya adalah Abu Jahal. Maka pada tahun ini pula mereka menyiapkan pasukan yang lebih besar, yang berjumlah kurang lebih 3000 pasukan. Mendengar pergerakan kaum Quraisy yang menuju Madinah, yang hendak menyerang Madinah, maka kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan kaum muslimin untuk menghadang kaum kafir Quraisy supaya mereka tidak masuk ke kota Madinah. Dikumpulkanlah kaum muslimin, dan pada waktu itu terkumpul kisaran 1000 orang kaum muslimin. Mereka siap untuk bersama Rasulullah SAW berjihad di luar Madinah, menghadang kaum kafir Quraisy di luar Madinah, supaya kaum kafir Quraisy tidak sampai masuk ke Madinah. Kaum muslimin jumlahnya 1000
3 karena kaum kafir Quraisy jumlahnya 3.000. Namun kaum muslimin tidak gentar karena selama pengalaman sebelumnya waktu perang Badar jumlah kaum muslimin tidak banyak, 300-an melawan 1000-an. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, menurunkan bala tentaranya dari langit sehingga kaum muslimin dapat memperoleh kemenangan. Maka kaum muslimin dengan penuh percaya diri mereka keluar dari Madinah dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang ini juga ada sosok wanita yang juga dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta di dalam pertempuran untuk membantu kiranya ada kaum muslimin yang terluka sehingga dapat diobati, dibuatkan tenda khusus sehingga ketika ada kaum muslimin yang terluka dapat masuk ke tenda tersebut untuk diberikan pengobatan. Perempuan ini bernama Rufaidah ikut bersama Rasulullah SAW menuju lembah Uhud. Sampai sekarang masih ada Uhud. Biasanya kalau kita umrah, kita ziarah ke Madinah, kemudian biasanya kita akan dibawa keliling Madinah, diantaranya juga ke lembah Uhud, ziarah makam para sahabat, para syuhada. Kaum musyrikin keluar dari Mekkah Al-Mukarramah dengan persenjataan lengkap, dengan barang-barang berharga mereka supaya semakin semangat, karena ketika mereka kalah maka barang-barang berharga yang mereka bawa itu secara otomatis akan menjadi hak milik kaum muslimin karena itu bagian dari ghanimah. Maka supaya mereka enggak kalah, mereka bawa harta-harta mereka yang berharga itu supaya semangat bahwasanya mereka harus menang. Karena kalau mereka kalah, harta-harta benda mereka pun juga akan hilang, akan dibawa oleh kaum muslimin. Sampailah di lembah Badar, sampai di lembah Uhud, sampai di lembah Uhud. Jumlah kaum muslimin hanya 1000, namun mereka dengan penuh berani mampu atau menghadang kaum musyrikin. Rasulullah SAW membuat strategi dengan membelah pasukan menjadi 2 bagian. Satu bagian itu berada di bukit Uhud, naik ke atas. Mereka berjumlah kisaran 70 orang. Mereka ini adalah pasukan pemanah. Mereka bukan hanya dibekali dengan panah, namun juga diberi strategi lain, yaitu dalam kondisi tertentu mereka akan melempar batu-batu besar dari atas gunung Uhud untuk menghadang kaum musyrikin. Sementara pasukan berkuda juga berada di bawah. Strategi ini sungguhnya sangat bagus karena belum terpikirkan oleh kaum Quraisy bahwasanya ada kaum muslimin di atas. Waktu itu salah satu pendekar kaum musyrikin yang sangat ternama, yang belum masuk Islam, yang kalau memimpin pasukan tak pernah kalah, yaitu Khalid bin Walid, ikut di barisan kaum musyrikin. Khalid ini memang pakar strategi perang, handal, masih muda. Khalid itu masih muda, 30-an mungkin barangkali umurnya, masih sangat muda. Tapi memang luar biasa Khalid ini. Dia mulai mengatur strategi untuk mengalahkan kaum muslimin supaya kekalahan kaum musyrikin di lembah Badar dapat dibalaskan. Maka terjadilah pertempuran hebat, bertemu antara kaum muslimin yang kisaran berjumlah 300 orang berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang jumlahnya kisaran 1000 orang. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dan juga sebagai seorang panglima perang, memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk sabar, untuk bersabar, untuk selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan Allah
pasti akan datang dan kaum muslimin pasti akan memperoleh kemenangan. Maka meskipun kaum muslimin jumlahnya tidak banyak, 1 banding 3, namun dalam pertempuran tersebut di tahap awal mampu memukul mundur pasukan kafir Quraisy yang di atas, sesuai petunjuk Rasulullah SAW, yang di atas bukit mereka melemparkan panah-panahnya ke bawah kepada kaum kafir Quraisy. Yang di bawah juga kaum muslimin berperang berjihad dengan sangat berani melawan tentara kaum kafir Quraisy, sehingga mereka terpukul mundur. Mereka terpukul mundur dengan meninggalkan harta benda mereka. Tatkala kaum kafir Quraisy mundur menuju Mekah, kaum muslimin riang gembira karena mereka mikirnya bahwasanya kemenangan sudah berada di tangan kaum muslimin. Bagikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa senangnya kaum muslimin, bersyukur karena kemenangan sudah berada di tangan kaum muslimin. Yang berada di atas bukit, di bukit Uhud, yang merupakan pasukan panah, di mana pada waktu itu Rasulullah SAW berpesan, wahai tentara panah, dalam kondisi apapun kalian yang kami tugaskan di atas bukit, jangan sekali-kali turun. Ini adalah bagian dari strategi Rasulullah, jangan sekali-kali turun. Namun para sahabat yang berada di atas, mereka melihat bahwasanya kaum muslimin sudah menang, di bawah sudah pada bersyukur, sudah pada mulai mengambil ghanimah, harta rampasan perang, harta-harta benda berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Mereka sudah senang karena kemenangan sudah berada di tangan kaum muslimin. Maka mereka yang berada di atas bukit Uhud mulai mau turun menuju lembah untuk bersama-sama merayakan kemenangan bersama kaum muslimin yang lain. Namun sebagian sahabat mengatakan, menasihati, wahai sahabat-sahabatku sekalian, ingatlah pesan Rasulullah SAW. Pesan beliau mengatakan, dalam kondisi apapun kita jangan sampai turun meninggalkan bukit Uhud. Kondisi belum stabil, namun sahabat yang hendak turun mengatakan, wahai sahabat, perang sudah selesai, perang sudah usai. Kita lihat di bawah kaum muslimin sudah bersyukur, sudah bertakbir, sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Maka sekiranya kita turun tidak mengapa, karena kemenangan sudah berada di tangan kaum muslimin. Sahabat yang lainnya tetap bersikukuh, jangan sekali-kali turun, berbahaya. Meskipun kaum musyrikin sudah mundur, tetapi ini belum kepastian, belum pasti, belum ada perintah dari Rasulullah SAW, komandan perang, untuk kita turun. Tunggu perintah dari Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan kita turun, maka kita segera turun. Tetapi ketika Rasul tidak memerintahkan kita turun, kita jangan turun, berbahaya. Maka terjadilah perselisihan antara para sahabat yang jumlahnya 70 itu. Akhirnya sebagian sahabat turun bersama kaum muslimin lainnya, bergabung bersama kaum muslimin lainnya di bawah mengumpulkan harta ghanimah. Sementara sebagian kecil masih di atas, jaga-jaga, siapa tahu ada sesuatu. Dalam kondisi itu tiba-tiba saja dari arah belakang tentara Khalid bin Walid datang. Ternyata Khalid bin Walid bersama pasukannya itu mundur bukan karena kalah, tapi mereka tahu bahwasanya pasukan paling berbahaya yang di bawah pimpinan Rasulullah SAW
atau kunci kemenangan kaum muslimin itu adalah 70 pasukan yang ada di atas bukit itu, karena mereka inilah yang akan melempar panah-panahnya kepada kaum muslimin, kepada kaum kafir Quraisy, ditujukan kepada kafir Quraisy. Ini yang paling berbahaya. Maka Khalid memikirkan, mencari strategi bagaimana supaya kaum muslimin yang ada di bukit itu turun. Kalau mereka turun, maka tentara Khalid akan naik ke atas sebagian diperintahkan untuk naik ke atas untuk kemudian menguasai bukit, dan dari sana tentara Khalid bisa menyerang pasukan kaum muslimin, sementara pasukan bawah tetap berjalan, tetap datang menghadapi pasukan kaum muslimin. Jadi strategi yang setelah disusun oleh Rasulullah SAW diambil alih, dijiplak, dicontek oleh Khalid bin Walid. Karena Khalid melihat pandai strategi yang sangat bagus ini, maka caranya apa? Khalid perintahkan kepada kaum kafir Quraisy untuk meletakkan harta-harta berharganya, kemudian mundur ke belakang supaya kaum muslimin mengira bahwasanya perang telah usai, perang telah selesai, dan kemenangan di tangan kaum muslimin. Maka tatkala kaum muslimin sudah merasa menang, yang di atas bukit turun ke bawah, gantian Khalid mutar, tentaranya mutar ke belakang untuk kemudian naik ke atas menguasai bukit Uhud yang sebelumnya merupakan tempat pasukan kaum muslimin. Benar saja, yang berada di atas kaget. Sisa-sisa pasukan kaum muslimin yang sebelumnya berjumlah 70 orang, pasukan panah kaget. Ternyata dari belakang tentara Khalid datang naik ke atas. Mereka menghancurkan, meluluh lantakkan kaum muslimin yang ada di atas, yang jumlahnya sudah tidak seberapa. Mereka-mereka yang masih setia dengan perintah Rasulullah SAW untuk tetap berada di bukit Uhud, untuk tidak turun dan menunggu perintah dari Rasulullah SAW. Maka tatkala kaum muslimin kalah kocar kacir, yang ada di bawah kaget, loh, ternyata di atas terjadi pertempuran hebat. Ternyata kaum muslimin yang berada di atas Uhud dibantai habis-habisan oleh tentara kafir Quraisy. Sementara dari depan tentara Khalid maju, kaget kaum muslimin, loh, ternyata pasukan kafir Quraisy belum kalah. Ternyata mereka masih menyusun kekuatan. Kaget, kacau akhirnya kaum muslimin. Terjadilah pertempuran dahsyat di mana pada waktu itu kaum kafir Quraisy langsung menguasai bukit yang berada di atas bukit Uhud. Kemudian mereka mulai melemparkan panah-panah mereka kepada kaum muslimin. Kocar kacirlah kaum muslimin, kacau kaum muslimin. Di antara tokoh kaum muslimin atau pejuang kaum muslimin yang sangat pemberani, di antaranya adalah Hamzah. Hamzah ini luar biasa pemberaninya. Dalam kondisi apapun, Hamzah tetap bersama Rasulullah SAW, maju ke depan menyerang musuh, meskipun dalam kondisi terdesak. Kaum muslimin juga terdesak. Bahkan sebagian besar, banyak sekali kaum muslimin yang syahid pada waktu itu. Serangan Khalid yang luar biasa ini mampu memukul mundur pasukan kaum muslimin. Banyak sekali kaum muslimin yang syahid. Bahkan Rasulullah SAW sendiri hampir kena. Ada seorang kafir Quraisy yang sudah mendekat menyerang Rasulullah SAW, hampir saja Rasul kena. Sambil Rasul ada sahabat yang membawa semacam pisau atau pisau semacam belati, diambil sama Rasul, kemudian dibabatkan, disabetkan kepada orang kafir Quraisy sehingga dia jatuh tersungkur. Namun pasukan Quraisy datang lagi, banyak lagi yang menyerang Rasulullah, sampai Rasulullah terdesak, sampai Rasulullah terpleset jatuh. Pas jatuh sini Rasulullah terkena tombak sehingga gigi gerahamnya ini pecah. Gigi geram Rasulullah SAW. Tatkala Rasul terdesak, para sahabat berkeliling langsung membela Rasulullah SAW. Rufaidah
yang aslinya ini tugas utamanya mengobati kaum muslimin, ketika melihat kaum muslimin kocar-kacir, sebagian mereka itu sudah syahid, segera dia ambil pedang, dia mendekati Rasulullah SAW, dia membela Rasulullah SAW, ikut terjun berperang. Inilah pendekar wanita yang turut berjihad bersama Rasulullah SAW di lembah Uhud, membela Rasulullah SAW. Luar biasa Rufaidah ini, sangat pemberani, sehingga bisa menyelamatkan Rasulullah SAW dari serangan kaum kafir Quraisy. Sebagian sahabat segera menarik Rasulullah SAW untuk mundur ke belakang. Ketika kondisi sudah tidak memungkinkan, mundur ke belakang, sehingga Rasul pun memerintahkan kepada sahabatnya untuk mundur ke belakang. Pada waktu itu, ketika kaum muslimin mundur, tentara kafir Quraisy tidak mengejar kaum muslimin. Hanya mereka mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai Muhammad, kekalahan kami tempo hari di lembah Badar saat ini sudah kami tebus. Kami sudah menang menghadapi tentara kaum muslimin. Wahai Muhammad, tunggu, tahun depan kita akan datang lagi untuk menghancurkan kalian. Kaum muslimin sangat sedih sekali, karena pada waktu itu juga ada peristiwa yang sangat menyedihkan terkait dengan terbunuhnya paman Rasulullah SAW yang selalu membela Rasulullah SAW, yaitu sahabat Hamzah. Untuk selanjutnya terkait kisah Hamzah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mampu menjadi penerang bagi kita, mampu menjadi cahaya bagi kita, menjadi hujjah kelak kita di akhirat, semakin dapat membedakan antara yang hak dengan yang benar, dan mampu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa keluarga kita, dosa kerabat kita, dosa kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Mudah-mudahan kelak kita bersama Rasulullah SAW mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga-nya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum